Halo Ibu dosen, halo teman-teman. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan laporan kami yang berjudul Optimasi Produksi Roti Borneo untuk memaksimalkan keuntungan menggunakan linear programming berbasis Excel software dan Python. Baik, di sini kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama saya bernama Yohanes Zakarias Aldi dengan NPM 51230170. Saya bernama Petrus Leonard Pranidama, NPM 51230157. Dan saya Graciana Rosanti Lukat dengan NPM 51230141. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Di mana latar belakang di sini kami sudah mengambil poin-poin penting dan sudah meringkasnya. Yang pertama, industri roti di Kota Kupang berkembang pesat karena pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Yang kedua, perusahaan menghadapi keterbatasan bahan baku, kapasitas mesin, dan tenaga kerja. Yang ketiga, tanpa perencanaan yang tepat jadi efisiensi rendah dan keuntungan tidak maksimal. Yang keempat, solusi di sini kami gunakan pemrograman linear untuk menentukan jumlah produksi optimal tiap jenis roti. Alat bantu yang kami gunakan yaitu Python dengan library PULP dan Microsoft Excel dengan Solver untuk perhitungan akurat, cepat, dan mudah digunakan. Berikut masuk pada teori dan metode. Teori dan metode yang di sini yang kami gunakan yaitu pemrograman linear, metode optimasi yang digunakan untuk menentukan kombinasi variabel keputusan yang menghasilkan keuntungan maksimum. Berikut ada model, terdiri dari 3 model. Yang pertama itu variabel keputusan, jumlah produksi tiap jenis roti. Yang kedua, fungsi tujuan untuk memaksimalkan keuntungan total. Yang ketiga, kendala untuk batasan bahan baku, waktu produksi, tenaga kerja, kapasitas mesin oven. Yang keempat itu ada metode simplex. Metode simplex digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi linear, yaitu mencari nilai maksimum dan atau minimum dari suatu fungsi tujuan dengan kendala tertentu. Yang terakhir ada algoritma untuk mencari solusi optimal dari model linear. Berikut kita masuk pada hasil dan pembahasan. Di sini ada 5 variabel keputusan, yakni X1 sebagai roti tawar, X2 sebagai roti manis, X3 sebagai roti coklat, X4 sebagai roti keju, dan X5 sebagai roti gandum. Dengan semua nilai X-nya lebih besar sama dengan 0. Fungsi tujuan untuk mencari nilai maksimum sama dengan 3000 X1 ditambah 4000 X2 ditambah 5000 X3 ditambah 6000 X4 ditambah 5500 X5 dengan kendala tepung, gula, waktu, tenaga kerja, dan kapasitas oven. Berikut kita masuk pada rasio keuntungan dan data sumber daya yang dibutuhkan. Di sini ada tabel variabel roti, itu yang pertama roti tawar, roti manis, roti coklat, roti keju, dan roti gandum dengan keuntungannya masing-masing dan kendalanya masing-masing. Teman-teman bisa melihat di tabel ini. Oke, baik, berikut kita masuk ke bandingkan dengan rasio lain. Kita di sini memilih roti dengan rasio keuntungan per unit sumber daya yang terbesar. Jadi dari hasil rasio keuntungan per unit sumber daya, di sini roti gandum lah dengan keuntungan per unit sumber daya terbesar, yaitu nilainya 3928,57. Baik, berikutnya rumusnya. Di sini rumus yang kita gunakan untuk mencari rasio keuntungan per unit sumber daya, di mana untuk mencari nilai roti tawar 3000, roti manis 4000, coklat 3000 lebih, keju 3000 lebih, serta gandum 3000 lebih. Nilai-nilai tersebut didapat dari rumus rasio sama dengan keuntungan per unit dibagi total pengguna
penggunaan sumber daya per unit. Berarti total penggunaan sumber daya sama dengan jumlah semua konsumsi per unit. Misal, total sumber daya sama dengan nilai dari tepung ditambah nilai dari gula ditambah nilai dari waktu ditambah nilai dari tenaga kerja dan ditambah nilai dari oven. Jadi di sini kita ambil nilai yang ada di roti gandum. Nilainya di sini kita bisa lihat ada 0,5, 0,2, 0,25 dan 0,3 serta 0,15. Nilai tersebut ditotalkan sehingga menjadi total sumber daya di sini 1,4. Berarti total sumber daya sama dengan 0,5 ditambah 0,15 ditambah 0,3 ditambah 0,25 dan ditambah 0,2 sama dengan 1,4. Maka rasio keuntungan per unit sumber daya sama dengan 5.500 dibagi 1,4 sama dengan 3.928,57. Yang berikutnya kita masuk ke perhitungan jumlah produksi optimal berdasarkan kendala. Di mana kendala tepung di sini untuk roti gandum tepungnya 0,5 dikali x,5 lebih besar sama dengan 200 menjadi x,5 lebih besar sama dengan 400. Di mana nilai 400 di sini itu bukan nilai yang asal ditaruh. Nilai 400 itu didapat dari maksimal 400 unit roti gandum dapat diproduksi jika hanya dibatasi oleh tepung. Artinya x,5 lebih kecil sama dengan 200. Lebih kecil sama dengan 200 per 0,5. Maka didapatlah hasilnya 400. Begitupun seterusnya untuk gula, waktu, tenaga kerja, serta oven. Jadi, batasan yang paling ketat di sini adalah 400 unit. Berarti x,5 sama dengan 400 unit. Batasan paling ketat di sini dimaksudkan adalah di mana nilai 400 sering muncul. Berarti yang kita ambil nilai 400 untuk x5-nya. Dengan semua variabel lainnya 0. Artinya nilai untuk roti tawar, roti keju, dan roti yang lainnya 0. Karena di sini kita akan memaksimalkan nilai untuk roti gandum saja. Terus slide keuntungan maksimum. Di sini kita akan menghitung nilai keuntungan maksimumnya dengan Z sama dengan 5.500 dikali 400. 5.500 di sini kita ambil dari nilai keuntungan, di mana untuk roti gandum sama dengan 5.500. Jadi hasilnya sama dengan 2.200.000. Hanya roti gandum yang diproduksi karena semua kendala terpenuhi. Terus yang berikutnya kita masuk ke tampilan simulasi menggunakan solver. Di mana di sebelah kiri ini adalah tabel untuk dimasukkan ke dalam solver. Dengan set objektif di sini ada tabel I11 dengan set objektifnya max. Kenapa kita pilih max? Karena kita mencari nilai maksimum. Terus dengan set chargingnya yang teman-teman bisa lihat di slide ada di solver sini yang ini. Terus untuk nilai kendalanya kita masukkan di, nanti kita klik ADD, dia akan muncul. Kita klik tabel G10, terus untuk kendalanya kita masukkan nilai batasannya tadi. Karena di masing-masing kendala seperti tepung, gula, waktu, tenaga kerja, serta oven itu di laporannya ada nilai batasannya, yaitu tidak boleh melebihi 200, 80, 120, 100, serta 90. Jadi kita isinya tabel. Kita klik tabel tepung, kita pilih tanda lebih kecil sama dengan 2, terus kita masukkan angka 200. Begitupun seterusnya. Setelah semuanya dimasukkan atau 5 kendala terpenuhi, kita tekan solve untuk mendapatkan hasil di sini 2.200. Masuk pada slide berikutnya, itu adalah penjelasan simulasi solver. Hasil simulasi Microsoft Excel Solver dengan metode Simplex LP menunjukkan bahwa solusi optimal diperoleh dengan memproduksi 400 unit roti gandum, sementara jenis roti lainnya tidak diproduksi. Kombinasi ini memberikan keuntungan maksimum sebesar 2.200.000.
Produksi roti gandum dibatasi oleh kendala tepung, waktu produksi, tenaga kerja, dan kapasitas oven yang menjadi faktor pembatas utama. Hasil ini membuktikan bahwa solver efektif membantu menentukan keputusan produksi yang saling menguntungkan. Berikut adalah tampilan coding dan hasil simulasi dari Python. Di bagian kiri ini adalah hasil codingannya, di mana untuk menghitung nilai keuntungan maksimum. Sementara di bagian kanan itu adalah hasil output yang menghasilkan nilai 2.199.999, di mana nilai ini mendekati nilai 2.200. Berikut adalah penjelasan simulasi dari Python. Hasil simulasi optimasi produksi menggunakan pemrograman linear dengan metode simplex yang diimplementasikan melalui Python atau library Pulp menunjukkan bahwa solusi optimal diperoleh dengan memproduksi 400 unit roti gandum, sedangkan jenis roti lainnya tidak diproduksi. Kombinasi ini menghasilkan keuntungan maksimum sebesar kurang lebih 2.200.000 dengan tetap memenuhi seluruh kendala sumber daya berupa tepung, gula, waktu produksi, tenaga kerja, dan kapasitas oven. Hasil ini konsisten dengan simulasi menggunakan Microsoft Excel Solver, sehingga pembuktian keakuratan dan efektifnya menggunakan Python sebagai alat bantu pengambilan keputusan produksi. Baik, presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.